Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Kairunisa selaku moderator pada debat kali ini. Topik mosi kali ini adalah eksploitasi alam PT Freeport. Isu eksploitasi PT Freeport di Papua sampai sekarang masih menjadi isu besar di Indonesia. Dari sisi positif, Freeport dianggap memberi manfaat ekonomi yang sangat besar melalui pajak, royalti seperti bayaran perusahaan ke negara untuk izin mengelola sumber daya alam, lapangan kerja, serta pembangunan smelter untuk mengolah mineral di dalam negeri. Pandangan ini menyebut bahwa keberadaan Freeport membantu perputaran ekonomi nasional dan daerah, sehingga dianggap penting untuk terus dipertahankan. Namun, di sisi negatif, manfaat ekonomi tersebut tidak sebanding dengan dampak sosial dan lingkungan yang harus ditanggung masyarakat Papua. Kritik muncul akibat kerusakan ekosistem, ketimpangan kesejahteraan masyarakat lokal, serta kecelakaan kerja seperti kasus wet material, longsoran material basah, yang terjadi pada Senin malam 8 September 2025 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Timur di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Papua, yang menewaskan beberapa pekerja dan menimbulkan pertanyaan tentang standar keselamatan. Tekanan terhadap Freeport juga terlihat di ruang publik, misalnya seperti melalui seruan boikot Freeport di Festival Musik Pesta Pora pada September 2025 kemarin yang menunjukkan penolakan terhadap Freeport kini bukan hanya disuarakan oleh aktivis, tetapi juga oleh masyarakat umum dan komunitas anak muda. Baik, mari kita langsung masuk ke dalam argumen yang dimulai oleh tim pro. Silakan kepada pembicara satu dari tim pro, 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator sudah memberikan saya untuk memberikan argumen. Sebelumnya kami di sini berdiri tegas untuk kami membela adanya PT Freeport yang terus beroperasi yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya PT Freeport itu membuat keuntungan bagi negara. Sampai sekarang PT Freeport itu bisa memberikan uang kepada negara itu sekitar 29,31 miliar US dollar atau sekitar 490 miliar per tahunnya sejak tahun 1991. Pada tahun 2022, PT Freeport mencapai melampaui batas angka yaitu 3,69 uang yang ia berikan kepada negara kita. Dana-dana yang sudah diberikan kepada negara kita itu bisa dapat digunakan untuk program pengembangan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dan juga bisa membantu infrastruktur seperti pembuatan sekolah, rumah sakit, dan bahkan tempat ibadah. Dan juga PT Freeport adalah perusahaan besar yang dimana membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dan seperti yang sudah kita tahu, Papua adalah termasuk daerah yang termiskin di Indonesia. Nah, kita juga tahu bahwa Indonesia adalah termasuk ke dalam peringkat pertama negara yang penganggurannya paling banyak di ASEAN. Setelah Filipina, Indonesia memiliki tingkat pengangguran yaitu sekitar 5,2%, sedangkan Filipina yaitu adalah 5,1%. Nah, dengan adanya PT Freeport merekrut 30.834 karyawan langsung atau kontraksi, dan bahkan ada 40,9% karyawan yang asalnya dari Papua, dan bahkan 97% karyawan PT Freeport adalah karyawan lokal, yang dimana karyawan tersebut sudah berpegang teguh dengan adanya pengembangan SDM yang ada di Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara satu dari tim pro. Selanjutnya akan diberi sanggahan oleh argumen dari pembicara satu tim kontra. Silahkan kepada pembicara satu tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan. Sebagai pembicara satu dari tim kontra, saya sangat tidak setuju dengan adanya PT Freeport Indonesia atau SPTIFL, karena sebenarnya memang PT Freeport itu memberi keuntungan ekonomi yang besar seperti penerimaan negara, lapangan pekerjaan, dan pembangunan di Papua. Namun dampak lingkungan dari aktivitas tambangnya terutama adanya masalah yang sangat besar, yaitu limbah tailing atau lumpur sisa tambang, sangat signifikan dan menimbulkan risiko atau sosial. Di sisi lain, pihak yang tidak setuju dengan
adanya PT Freeport yang sudah terlalu besar dan sulit untuk dipulihkan kembali. Salah satu masalah yang paling besar limbah tailing yang sudah memperkirakan setiap perharinya menghasilkan 290.000 ton limbah tailing yang dihasilkan oleh pemisahan biji. Volume yang itu sumbernya dari Kabar Nusantara. Volume yang membentuk endapan yang sangat besar memberikan pengaruh dan menimbulkan resiko dari adanya Transkap. Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada pembicara satu dari tim kontra. Waktu yang Anda capai adalah 1 menit, 41 detik. Selanjutnya silakan sanggahan dari tim pro, pembicara 2. Waktu dimulai 2 menit setelah Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frija dari tim pro. Pembicara 2, saya akan menyangka dari pembicara 1 tim kontra. Di sini kami tidak membenarkan ada apa bahwa PT Freeport yang pernah terkena kasus menggunakan kawasan hutan tanpa izin. Tapi kami mendukung kebijakan barunya, yaitu transisi teknologi pertambangan bawah tanah atau underground mining. Investasi ini terbesar secara fundamental yang mengurangi dampak lingkungan dan tercemar. Investasi dilakukan untuk mengembangkan operasi tambang bawah tanah, pasif grassroots block cave dan deep ozone. Metode ini secara signifikan mengurangi area lahan yang terganggu pencemarannya. Sejak tahun 2013, PT Freeport aktif melakukan reklamasi di wilayah muara atau daerah pengendapan sedimen tailing. Oh, ya. Mas ya. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 dari tim pro. Waktunya sudah habis. Selanjutnya silakan diberi sanggahan kembali oleh tim kontra. Pembicara 2, waktu 3 menit. 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman, dan terima kasih juga atas pihak pro yang telah memberikan argumen-argumen. Di sini saya akan menyoroti beberapa isu tentang eksploitasi tambang di Freeport di Indonesia yang ada tepatnya di Papua. Kita nggak bisa pungkiri kalau Freeport itu adalah salah satu perusahaan yang pemasukan kepada negaranya itu besar ya, seperti pajak dan royaltinya. Tapi ada juga pasti dampak negatifnya. Dan yang pertama saya akan menjelaskan atau mengenai tentang isu keselamatan pekerja. Keselamatan pekerja sering disoroti ya, karena menurut saya dampak negatifnya lebih besar daripada manfaat ekonominya. Kenapa? Menurut dari laporan website resmi PT Freeport Indonesia, pada 8 September 2025 terjadi insiden wet material atau longsoran material basah. Pada 8 September, tepatnya jam 10 waktu Indonesia Timur, ada 800.000 ton material basah masuk ke area kerja di Grasberg, di tambang bawah tanah Grasberg. Nah, jadi dari peristiwa itulah menunjukkan bahwa keselamatan pekerja juga masih menjadi isu serius. Selanjutnya ada isu mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan juga menjadi isu penting karena PT Freeport juga menerapkan sistem riverine tailings management. Artinya
limbah tambang tersebut dialirkan ke sungai dan akan mengalirkan ke laut. Namun juga ada dampak negatifnya. Dalam laporan penelitian Futures Port City Futures menjelaskan bahwa limbah tambang tersebut yang dialirkan ke Sungai Ajwa mengandung zat yang tidak dapat terlarut dalam air, namun juga menjadi endapan. Nah, zat tersebut bernama zat suspensi. Karena zat tersebut bisa sebagian Sungai Ajwa sudah menjadi daratan akibat endapan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tambang Freeport berdampak pada ekosistem dan juga lingkungan berkelanjutan. Selanjutnya ada isu mengenai ketidakmerataan manfaat masyarakat lokal. Pekerja asli Papua hanya sekitar 40,9% dari total pekerja yang ada di Freeport. Artinya masyarakat yang ada di sana tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat. Selanjutnya ada yang di Freeport. Sudah habis? Ya. Sekitar saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembicara dua tim kontra. Waktu sudah habis, selanjutnya disanggah kembali oleh terakhir pembicara 3 dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajul Saifan dari tim pro pembicara 3. Operasi PT Freeport Indonesia adalah keputusan yang strategis, yang resolusi demi kemajuan Indonesia, yang afinitasinya naik sebesar 51% saham untuk Indonesia dan memberikan kemajuan untuk Indonesia. PT Freeport memberikan banyak manfaat bagi masyarakat ekonomi Indonesia. Dan apakah sudah cukup? nah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 dari tim pro. Waktu yang Anda capai adalah 1 menit 40 detik. Dan kita sudah di penghujung acara debat pada kali ini. Selanjutnya, saya akan menyerahkan pada para audiens untuk menyampaikan tanggapan serta memilih pihak yang mana dan apa alasannya. Pertama dimulai dari audiens perempuan, silahkan. Kepada audiens perempuan, adakah ingin memberi tanggapan? Kasih nanti. Silakan. Baik, jika tidak ada akan saya tunjuk. Siapa nih? Baik, Aisyah, silakan. Aisyah udah. Baik, yang belum siapa ya? Baik, Kak Keila belum. Jadi tolong tanggapannya sebagai audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keila Nindita sebagai audiens yang dari tadi menyimak debat. Di sini saya ingin memberi tanggapan terhadap debat pada pagi hari ini. Menurut saya, keduanya sudah cukup bagus, tapi ada perwakilan dari beberapa kelompok yang memang belum memahami dan menguasai materi. Jadi kesannya debatnya agak kurang enak didengar dan kurang enak dipandang. Jadi
Lebih baik saran saya sebelum debat dipahami lagi, dikuasai lagi materinya supaya kita sebagai audiens juga enak ngelihatnya, enak ngedengarnya, jadi informasi yang disampaikan juga tersampaikan oleh kita. Nah, saya pribadi saya memihak pada tim kontra karena saya nggak setuju adanya eksploitasi PT Freeport ya. Jadi lebih baik ditiadakan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada audiens dari perempuan. Selanjutnya kita simak tanggapan dari audiens perwakilan laki-laki. Silakan kepada Kak Kian untuk menyampaikan tanggapannya. Kian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi menurut saya debatnya udah bagus, tapi masih ada yang terbata-bata. Terus apa lagi? Kontra yang mana dah? Kontra ini saya pihak kontra. Karena ya saya kontra. Ya udah, baik. Terima kasih Kian sebagai salah satu perwakilan dari audiens laki-laki. Selanjutnya, karena kita telah mendengarkan tanggapan dari para audiens dan juga debatnya telah selesai, maka kita lanjut ke acara penutup. Silakan kepada tim pro untuk menyampaikan kalimat penutup. Kontra. Untuk penutup dari saya, jadi kesimpulannya itu bisa ada dua sisi. Yang pertama, emang pro itu Freeport itu emang membuat negara ada pemasukan yang besar, tapi di sisi lain juga kalau misalkan dampak negatifnya bisa dikelola dengan baik, mungkin Freeport juga akan lebih baik lagi ke depannya, lebih berkembang lagi seperti itu. Terima kasih untuk waktunya moderator dan juga para audiens yang telah mendengarkan dan telah menyimak. Saya tutup debat ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.